Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang menyesatkan orang lain mengikat mereka dengan rasa takut? Mereka mengatakan bahwa jika orang-orang tidak melakukan apa yang mereka katakan, atau jika mereka pergi, maka kehancuran akan menyusul. Mereka adalah nabi palsu, karena nabi yang benar akan selalu membawa orang kepada firman dan mengikat orang kepada Yesus Kristus, dan dia tidak akan menyuruh orang untuk takut kepadanya atau apa yang dia katakan, tetapi takutlah kepada apa yang firman katakan. Selamat pagi. Hari ini 27 April 2024. Ini adalah surat dari perkumpulan para Raja Wali dari Saudara Joseph Branham yang memimpin kita kepada Kristus Sang Firman. Para pendengar rekaman yang terkasih, saya tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Tidak ada yang lebih hebat daripada mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita melalui malaikat pembawa pesannya yang dibenarkan untuk zaman kita. Wahyu demi wahyu Tuhan ungkapkan kepada kita. Tidak ada habisnya. Setiap pesan seperti belum pernah kita dengar sebelumnya. Itu adalah firman yang hidup, mana segar, makanan yang disimpan Tuhan untuk mempelainya, dan yang harus kita lakukan adalah press play. Kita mendengar semua tentang pengangkatan kita yang akan segera datang. Kita akan pergi, glory, kita akan pergi ke perjamuan pernikahan. Dia telah menentukan kita untuk berada di sana dengan pengetahuannya, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Firman di sini bersatu dengan pribadi, dan mereka berdua menjadi satu. Firman itu memanifestasikan anak manusia. Firman dan gereja menjadi satu. Apapun yang dilakukan anak manusia, ia adalah firman. Gereja juga melakukan hal yang sama. Sebelum saya melanjutkan, Anda mungkin ingin membacanya lagi. Bagaimana kita dapat membiarkan iblis menjatuhkan kita? Dengarkanlah apa yang kita harapkan. Dengarkanlah siapa diri kita. Dengarkan apa yang sedang terjadi sekarang. Kemana kita akan pergi? Ke perjamuan kawin kita yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengetahuannya, di mana kita, firman-Nya dan gerejanya menjadi satu dengan Dia. Dan apapun yang anak manusia lakukan, kita melakukan yang sama. Kemudian kita mendengar tentang rumah masa depan kita. Arsitek ilahi telah merancang kota baru kita, di mana Dia akan tinggal bersama kita, mempelainya. Dia telah membangunnya dan telah menempatkan setiap hal kecil persis seperti yang kita inginkan. Seperti yang kita inginkan. Di mana tidak akan ada lagi kebutuhan akan terang. Karena anak domba akan menjadi terang kita. Di mana sang nabi akan tinggal di sebelah kita. Dia akan menjadi tetangga kita. Kita akan makan dari pohon-pohon itu. Kita akan berjalan di jalan-jalan emas menuju air mancur dan minum. Kita akan berjalan di tempat Allah dengan para malaikat yang melayang-layang di atas bumi, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, glory, haleluya. Membuktikan firman-Nya kepada kita, Dia, tiang api, berfoto bersama malaikat utusannya untuk membuktikan dan berkata kepada dunia, dengarkanlah Dia. Kita tidak boleh meragukan satu firman pun, karena itu bukan perkataan Nabi, itu adalah firman Tuhan yang diucapkan kepada mempelainya. Kemudian Dia mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki perwakilan dari penetapan yang meyakinkan kita. Dia tidak melihat kita, Dia hanya mendengar suara kita melalui darah Yesus. Kita sempurna di matanya. Samudra raya berpanggil-panggilan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Bapa memenuhi kita dengan firman-Nya yang diwahyukan. Segala sesuatu yang perlu kita ketahui telah dicatat dan diberikan kepada kita. Tidak ada habisnya untuk pesan firman yang hidup ini. Tidak ada yang lebih besar daripada mengetahui bahwa kita adalah mempelainya. Kepastian dalam mengetahui bahwa mendengar suara itu, press play adalah kehendak Tuhan yang sempurna, programnya yang telah disediakan. Masih banyak lagi yang akan datang. Ini adalah firman air hidup yang tidak ada habis-habisnya bagi mempelainya.
Kita tidak pernah merasa lebih haus sepanjang hidup kita. Tetapi kita tidak pernah merasa begitu segar saat kita minum dan minum sepuasnya. Setiap hari Minggu, mempelai wanita sangat bersemangat untuk berkumpul dengan sebagian mempelai wanita di seluruh dunia untuk mendengar apa yang akan dia ungkapkan selanjutnya. Dia berkata kepada kita, jika kita tidak dapat datang ke sini di tabernakel, pergilah ke suatu gereja di suatu tempat. Pergilah ke sana. Kita semua tidak dapat berkumpul bersama di tempat Nabi, tempat besarnya di mana ia dirikan. Tetapi kita dapat mengubah gereja kita atau rumah kita menjadi gereja, di mana kita menempatkannya di mimbar, di mana kita dapat diberi makan firman yang sempurna, seperti yang telah disingkapkan. Tidak ada pertemuan yang lebih besar, tidak ada pengurapan yang lebih besar, tidak ada tempat yang lebih besar daripada duduk bersama di tempat-tempat surgawi, mendengarkan suara Tuhan. Saya mengundang Anda untuk datang mendengarkan suara Tuhan yang dibenarkan bersama kami pada hari Minggu ini pukul 12 siang, waktu Jeffersonville, saat dia berbicara kepada kita sekali lagi melalui utusan malaikatnya dan menjawab semua pertanyaan yang ada dalam hati kita dan meyakinkan kita bahwa kita adalah mempelai wanitanya. Saudara Joseph Branham. Khotbah hari Minggu, pertanyaan dan jawaban nomor 1, 64-08-23M. Demikianlah akhir surat dari seorang nabi sejati, Saudara Joseph Branham, yang memimpin kita kepada firman dan mengikat kita kepada Kristus. Saudara Branham menulis dalam buku 7 Zaman Gereja, karena seorang nabi sejati akan selalu menuntun seseorang kepada firman dan mengikat orang-orang kepada Yesus Kristus, dan dia tidak akan menyuruh orang-orang untuk takut kepadanya atau apa yang dia katakan, tetapi takutlah kepada apa yang firman katakan. Tuhan memberkati Anda dan Shalom.